Gibran Rakabuming diduga rangkap jabatan langgar undang-undang. Mardani PKS wanti-wanti, semua kepala daerah harus ikut aturan. Saya udah lama nggak aktif. Takono Kaisang, saya aktif kan Kaisang di 3 perusahaan itu. Tanda tangan bukan ora apa ini. Yang namanya perangkapan jabatan pada saat itu diatafsirkan adalah perangkapan jabatan yang jabatan eksekutorial atau dalam hal ini jabat yang dalam hal ini struktural, baik itu badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik swasta. Rangkap jabatan yang lebih mendasar sebenarnya adalah soal potensi benturan kepentingan, istilahnya ya, konflik of interest. Nah, jadi inilah yang menjadi perbincangan pada saat itu. Kalau itu jabatannya struktural yang sebagai eksekutorial itu yang tidak mungkin. Tapi kalau sifatnya pengawasan, sifatnya adalah pemantauan yang tidak dilakukan secara tinggi, itu bagi saya adalah salah. Yang oleh karena bukan soal maka nggak boleh jadi ketua RT, nggak boleh jadi apa, misalnya ketua ini, misalnya begitu ya. Seperti itu, tapi kacamatanya adalah apakah ada benturan kepentingan yang akan menyebabkan salah satu jabatan menjadinya tercederai. Ya oleh karena itu kesimpulan itu tidak boleh dirangkap jabatan yang bersifat eksekutorial. Saya itu sudah lama sekali tidak aktif. Setelah pencalonan kan saya tidak aktif. Jadi kita kan masih berproses administrasi, nanti tak perbaiki. Tapi yang jelas saya udah nggak aktif. Berarti itu data lama belum? Tidak. Kadang-kadang kita lupa dengan aturan yang kita buat sendiri sampai kemudian ada orang yang mengingatkannya. Jadi memang tidak mesti orang yang bergelut di bidang hukum itu paham semua undang-undang. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera menyatakan seharusnya semua kepala daerah harus taat terhadap aturan. Tak terkecuali juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang notabene putra Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut merupakan respon terkait sorotan terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang diduga melakukan rangkap jabatan. Semua kepala daerah mesti ikut aturan, kata Mardani saat dihubungi pada Jumat 11 Februari 2022. Menurutnya, jika memang nantinya ditemukan pelanggaran, maka pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan tindak lanjut. Yang melanggar tugas Kemendagri melakukan pembinaan dan tindak lanjutnya, tuturnya. Namun Ketua DPP PKS ini juga mengingatkan Kemendagri perlu melakukan verifikasi data terhadap adanya dugaan rangkap jabatan yang dilakukan Gibran. Jika ditemukan pelanggaran tentu harus ditindaklanjuti. Pertama tentu perlu diverifikasi datanya, jika sudah jelas mesti ditindaklanjuti, tuturnya. Untuk diketahui putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diduga melanggar undang-undang. Ia disebut merangkap jabatan swasta saat menjabat jadi Wali Kota Solo. Dugaan tersebut muncul bermula saat ekonomi senior Faisal Basri mengungkapkan bahwa Gibran punya jabatan rangkap. Gugatan terhadap masalah rangkap jabatan kembali muncul dalam forum diskusi kerusakan lingkungan hidup, kerugian negara dan pencucian uang yang berlangsung via daring pada Rabu 9 Februari 2022. Dalam forum tersebut, pakar hukum pidana Muhammad Taufik mengklaim Gibran merangkap menjadi komisaris PT Wadah Masa Depan saat sudah terpilih jadi Wali Kota Solo. Berdasarkan data yang saya kutip dari Ditjen AHU Kemenkumham pada 31 Januari 2022, Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di 2 perusahaan, yaitu 19,3% saham di salah satunya PT Wadah Masa Depan, ujar Taufik. Jika memang terbukti merangkap jabatan sebagai Wali Kota Solo sekaligus komisaris, maka Gibran bisa dikenai sanksi non-aktif selama 3 bulan sebagai Wali Kota. Selain itu, Taufik juga menyatakan PT Wadah Masa Depan masih terkoneksi dengan PT SM yang terkait dengan kasus lingkungan hidup. PT SM ini seharusnya dihukum 7,9 triliun rupiah, namun kemudian hanya menjadi 78 miliar rupiah. Dalam kepengurusan PT Wadah Masa Depan terdapat nama Antoni Pradiptya yang merupakan putra dari petinggi SM, Gandhi Sulistianto. Sementara Gandhi Sulistianto baru diangkat Presiden Jokowi sebagai duta besar di Korea Selatan pada November 2021. Hal ini yang kemudian disebut oleh Taufik sebagai dugaan KKN. Luar biasa dahsyat ini KKN-nya, imbuhnya.